Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Qala ta'ala fi kitabihil karim, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenikmatan berupa kerja yang rahmatnya begitu nyata Allah Ta'ala nampakkan depan mata kita. Hanya yang diperlukan hari ini adalah keyakinan pada kerja yang kita kerjakan. Sebab tanpa keyakinan, maka sedikit halangan akan menjadi penyebab atau alasan untuk meninggalkan kerja. Sampai Maulana Ibnu Hasan rahmatullah alaih sampaikan, andaikan kerisauan kalian pada hidayah, nggak usah lebih, sama aja dengan kerisauan pada pentingnya roti, maka itu sudah cukup untuk turunnya hidayah besar-besaran. Kalau kita kejar kerisauan Nabi, sahabat, itu jauh sekali, Pak. Andaikan risau kita pada hidayah, itu sama aja dengan risau kita pada roti, pada makanan pokok. Itu rasanya sudah cukup untuk turunnya hidayah besar-besaran. Tadi disampaikan pada asar tadi, bagaimana kita memikirkan hidayah untuk diri kita sejauh mana, untuk keluarga kita sejauh mana, untuk tetangga kita sejauh mana. Jadi pangkal semua itu adalah kerisauan. Tatkala ada kerisauan, Allah akan berikan jalan keluar. Kan kita ditarik untuk menyelesaikan masalah dengan amal, Pak, ya. Sebelum kita karguzari yang nanti mungkin membuat kening kita berkerut, Pak. Coba di sini ada nggak yang pernah mencoba atau mencari amalan lalu mengamalkan supaya rezekinya lancar? Ada nggak? Ada nggak? Nah, coba angkat tangan, Pak. Buat amalan supaya rezeki lancar, ada nggak? Coba angkat tangan yang pernah. Angkat tangan aja, Pak. Semoga Allah Ta'ala terima gitu. Kita doakan supaya lancar beneran gitu. Nah, coba angkat tangan, Pak. Hampir semuanya. Alhamdulillah. Ada nggak yang pernah buat amalan supaya jamaah terbentuk dari mahalahnya? Begitu. Buat amalan gimana jamaah utuh terbentuk dari makomi saya. Sampai dia buat amalan Yasin 41 kali, sampai puasa dan sebagainya. Ada nggak yang begitu? Coba berapa orang, Pak? Banyak mana dengan yang tadi? Nah, itulah contoh kerisauan, Pak. Itulah contoh kerisauan. Kami dengar dari orang-orang lama, Maulana Ibnu Hasan rahmatullah alaihi sampaikan, andaikan umat Islam mereka membelanjakan uangnya untuk keperluan, sekedar keperluan, ya, sekedar keperluan, insya Allah nggak akan ada takaza negeri jauh yang tidak tertunai. Andaikan umat Islam menggunakan uangnya untuk keperluan, sesuai keperluan saja, insya Allah nggak ada ceritanya takaza negeri jauh yang tidak tertunai. Kita yang duduk di sini, yang di depan, yang di majma' ini, coba dihitung, Pak, berapa banyak pengeluaran kita yang lebih dari keperluan. Ada nggak, Pak? Peci udah punya, beli peci lagi. Sarung ada, beli sarung lagi. Motor masih bisa dinaikkan lagi gridnya. HP masih jalan, beli lagi. Ada nggak begitu? Nah, itulah salah satu sebabnya sebenarnya. Sehingga tatkala mau berangkat, tafakurnya nggak ada. Mau berangkat, tafakurnya kurang. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu
orang yang imannya paling tinggi setelah anbiya alaihimus salatu wassalam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan perintah untuk hijrah, beliau sampaikan pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Langsung beliau tawarkan diri, "Rufqah ya Rasulullah, bolehkah aku menemanimu ya Rasulullah?" "Ya, engkau yang menemani aku." Beliau begitu gembiranya sampai nangis, saking gembiranya. Lalu beliau sampaikan, "Aku telah siapkan unta sejak 6 bulan yang lalu untuk kita hijrah bersama." Maknanya apa? Seperti dalam Al-Quranul Karim, "Walau aradul khuruja la'addu lahu uddah." Lanjutannya dia ngeri, Pak. "Walakin karihallahum bi'athahum." Andaikan mereka memang ceritanya orang-orang yang cari alasan untuk enggak berangkat. Seandainya mereka memang pengen mau khuruj, mau berangkat, la'addu lahu uddah, tentulah mereka akan membuat persiapannya. Kalau emang niat keluar beneran. Tapi Allah Ta'ala nggak suka keberangkatan mereka. Maka dibiarkan aja begitu. Jadi semestinya seorang da'i, tahun itu nggak tertunai nisab, itu tanya, "Ya Allah, apakah saya sudah nggak dipakai oleh Allah? Kok sampai saya nggak berangkat?" Mestinya tuh begitu. Bukan gembira tim taskil lupa, bukan gembira nggak diabsen, enggak. Kalau begitu seolah kita itu hanya untuk menyenangkan tim taskil, untuk supaya dapat laporan masih aktif. Betapa sangat hinanya. Tatkala tahun itu yang minimnya nisab kita nggak tertunai, lalu kita merasa nggak gimana. Nah, terus kaitan kita dengan Allah, kaitan kita dengan kerja dakwah ini sebenarnya selama ini sejauh mana? Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, suatu ketika beliau kelewat nggak bangun tahajud. Karena cintanya beliau pada sholat tahajud, maka seharian itu beliau nangis. Karena kelewat nggak sholat tahajud semalam sekali. Nangis seharian. Malam harinya ada yang bangunin. Dilihat wajahnya aneh, bukan khodim, bukan keluarga. "Kamu siapa?" "Saya jin ifrit." "Yang barusan bangunin saya kok kamu?" "Iya." "Kenapa bangunin saya?" "Ya supaya kamu tahajud." Lebih aneh lagi kan? Supaya saya tahajud. "Maksud kamu tuh gimana?" "Sebab semalam gara-gara kamu gak tahajud, lalu kamu seharian nangis. Itu kami intip dikasih pahala Allah Ta'ala tahajud 2 kali lipat. Kami nggak mau malam ini kejadian lagi. Besok kamu dapat 2 kali lipat lagi." Itu satu tahajud kelewat, Pak, nangis seharian. Nah, kita dianggap sebagai da'i, apalagi penanggung jawab. 40 hari nggak tertunai, senyum masih biasa, ketemu istri biasa, ke markas duduk gagah di depan, Allahu Akbar. Di depan Allah gimana kira-kira, Pak? Ya, kira-kira di depan Allah gimana? Sementara kita udah sepakat dan sering sampaikan, dakwah ini bukan organisasi. Tandanya bukan keanggotaan, bukan jam'iyah, nggak ada iuran, nggak. Dakwah ini amal, yang disebut dai yang masih amal dakwah. Nah sekarang 40 hari kelewat, 3 hari nggak tertunai, merasa masih dai, gagah. Allahu Akbar. Perlu nangis Pak kita sebenarnya. Jangan-jangan kita ini tertipu dengan diri kita di depan Allah. Kita menyangka masih dipakai Allah. Padahal dengan kita nggak keluar tuh lagi nggak dipakai gitu. Duh, tapi kan penanggung jawab masih dihormati. Itu kan di depan orang. Di depan Allah nggak tahu makom kita. Dia buktinya nggak dipakai. 40 hari nggak dipakai oleh Allah Ta'ala. 3 hari pun nggak dipakai oleh Allah Ta'ala. Jangan-jangan oleh Allah Ta'ala memang pelan-pelan dijauhkan gitu. Nah, makanya kita evaluasi, Pak. Kita karguzari. Sebenarnya bukan untuk orang, untuk saya sendiri, untuk diri kita sendiri. Udah terlanjur kita ini disebut penanggung jawab. Dan kita terima disebut penanggung jawab. Bentuk tanggung jawabnya apa? Sementara ini bukan hukumah.
Kalau hukum kan yang di atas tinggal perintah, ngerjain nggak masalah yang merintah itu. Yang penting bawahan ngerjain, itu hukumah. Kalau nubuah nggak begitu. Nubuah yang menyarankan dia kerjakan duluan. Nah sekarang dalam intikoli ini, naudzubillah, waktu punya sehat, ia nggak cacat, nggak stroke, nggak sakit, lalu 40 hari nggak tertunai, masih merasa sebagai penanggung jawab buat keputusan-keputusan, arahan-arahan, dia sendiri nggak keluar. Lu kira-kira di depan Allah Ta'ala gimana jawab kita, Pak? 3 hari lewat tenang saja, 40 hari kelewat biasa saja. Nah, makanya kita ingin naik bersama-sama. Yang sudah. Semoga Allah Ta'ala ampuni. Kedepannya jangan sampai kita mentafakut orang, nyuruh orang, nganjurkan orang, kita sendiri gak mengerjakan. Kan kita sering baca Fadilah Amal di kitab Fadilah Tablik, peringatan untuk memperbaiki diri sendiri. Kan di situ dinukil ada orang-orang yang dimasukkan neraka, lalu ditanya oleh yang di surga, loh kok bisa kamu masuk neraka? Kan kami ke surga itu asbab arahan kamu. Maknanya yang diarahkan itu mengerjakan, Mbak. Yang diarahkan mengerjakan, yang mengarahkan nggak mengerjakan. Kita kan mungkin pakai rumus, kalau nyuruh kan dapat pahala. Iya mungkin pahala dapat. Lah kalau ke neraka dulu gimana? Maka jangan sampai tidak tertunainya target-target itu ternyata sebabnya adalah orang-orang yang di depan gak nyontohin. Jangan seperti itu. Yang nampaknya disebut penanggung jawab, biasa bayan, biasa jadi faisalah, biasa ngasih mudzakarah. Nisabnya pun gak tertunai. Karena merasa besar gak ada yang berani ngingetin. Gak ada yang berani nafkir, aman-aman saja. Iya di dunia, di akhirat. Maka kan Rasulullah SAW ingatkan, innama himamunal akhirah. Innama himamunal akhirah. Cita-cita kami itu bangun akhirat. Bukan bangun dunia. Walaisat himamunat dunia. Sementara penghargaan orang, disebut syura, disebut faisalah, ini kan masih urusan dunia ini. Yang nyebut manusia kok bukan Allah. Yang kita inginkan sebutan Allah. Maka keterkaitan kita, kecintaan kita, risau kita pada dakwah, itu nanti di akhirat baru ketahuan. Hanya saja karena kita ini dianjurkan, diarahkan untuk husnul tadbir, maka mumpung masih di dunia kita perbaiki. Daripada diperbaikinya di akhirat nggak ada waktu untuk perbaikan. Insyaallah Pak ya. Kita mungkin sedikit saja tentang kamiyah atau kuantitas, Pak. Kita akan baca banyak membicarakan tentang kualitas atau kaifiyah. Bagaimana cara bentuk jamaah, bagaimana bayan hidayah, bagaimana penggunaan waktu keluar, bagaimana perutuan, bagaimana nusrah dan sebagainya. Itu yang akan kita ambil kaluzarinya untuk malam ini. Semua sedia insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya di sini pun niat untuk memperbaiki dan menyempurnakan amal saya sendiri insyaallah. Baik, karena Kartu Jari ini sarana edukasi kita bersama. Jadi angka yang mungkin muncul daripada yang antum laporkan ini sebagai bahan untuk satu pertimbangan saja, namun kita akan membedah lebih dalam bagaimana mewujudkan daripada jamaah tadi, dan yang kedua bagaimana menggunakan waktu selama kita keluar. Baik, dari Riau Daratan, siap-siap Sulselbar. Intikoli. Bismillah, untuk Riau Daratan, Intikoli 4 bulan terakhir ini dari September sampai Desember 2025. Alhamdulillah terbentuk 4 bulan jemaah IBB, 1 jemaah. Ini 40 hari, nggak sampai 4 bulan. Kemudian 4 bulan biasa 1 jemaah.
kemudian 40 hari biasa 9 jemaah. Total 11 jemaah dalam 4 bulan terakhir ini. Baik. Dari provinsi antum ada berapa rangka jamaah? Berapa? Dari provinsi antum Rangka. ada berapa rangka jamaah? Totalnya setiap halakoh kemarin tagikan satu halakoh 1 jemaah ada 23 rangka. 23 rangka. Ini sudah masuk periode yang keberapa ini? Periode untuk Yang pertama. Ya. dari September sampai Desember. Yang pertama. Periode pertama di dalam mengupayakan jamaah tadi sudah berapa tadi keluar? 11 jamaah. 11 jamaah. 11 jamaah. Bisa diceritakan bagaimana upaya daripada masing-masing rangka ataupun halakoh ataupun level markas untuk mengawal kerja rangkanya? Untuk dari halakoh sendiri yang kami telah buat. Dari rangkanya dulu gimana? Pola kerja rangkanya seperti apa? Pola kerja rangka kemarin kita disuruh dengan arahan daripada orang tua kita ketika datang ke tempat kami. Jadi jumlah mahalah, kemudian situ ada jemaah 2,5 jam. Kemudian dari jamaah 2,5 jam ditakdirkan untuk membentuk jamaah 3 hari. Kemudian dari jamaah 3 hari yang sudah ada dirangkakan untuk membentuk jamaah 40 hari. Itu yang 4 bulan. antum pahami. Yang sekarang sudah berjalan rangka antum sendiri? Di halakoh kami sendiri. Rangka antum? Jamaah rangka yang antum kan juga punya jamaah rangka nih? Iya, iya. Oke. Itu rencana kapan keluarnya? Nisabnya kapan? Saya sendiri insya Allah bulan ini tanggal 28. Bulan ini. Iya. Boleh diceritakan bagaimana kapan antum membentuk rangka jamaah itu, ya? Kemudian prosesnya untuk sampai terbentuk jamaah sampai diberangkatkan bulan ini seperti apa? Dan berapa orang yang berada di dalam rangka itu yang sudah bisa antum ajak untuk keluar sama bulan ini? Kami rencana bulan ini rencana keluar 40 hari jamaah jalan kaki. Maka dari awal kami rencanakan dari awal bulan Januari, bahkan Ridar kemarin, sejak Ridar kami sudah buat rencana. Maka kami awal Januari kapan? Awal Januari bulan ini. Kemudian juga di awal Ridar kemarin tanggal 2 bulan yang lalu. Nah, itu sudah kami suarakan juga di halakoh dan juga di mahalah. Kemudian bahkan di markas, karena jalan kaki ini selama ini belum terbentuk, maka kami suarakan bukan hanya di halakoh, tapi juga di musyawarah markas di malam Selasa. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah terbentuk kurang lebih ada 10 orang yang sudah mendaftarkan diri atau bahkan kami rangkul untuk keluar 40 hari jalan kaki. Baik. Jamaah sekalian, jamaah rangka itu dibentuk 1 tahun, ya, bukan 1 bulan 2 bulan, ya. Paling tidak 10 bulan, karena dipotong dengan nisab keluar. Selama 10 bulan, 1 tahun 10 bulan itulah rangka jamaah itu bekerja untuk menyiapkan pengeluaran tahun depan. Ya. Kenapa demikian? Karena kan kita tahu semua kita ada yang namanya nisab, ya. Kan kita tahu nih, saya ini punya nisab dalam kaidah kita dalam dakwah ini kan kita ada nisab. Maka kalau kita paham di dalam setahun itu kita ada nisab, akan lebih mudah ketika persiapan nisab itu sejauh hari mungkin, sedini mungkin mempersiapkannya, ya kan? Setidaknya tadi itu 10 bulan tadi itu, ya. Rangka itu dibentuk pertama dari mahalah sempurna dulu, ya, mahalah sempurna. Kalau sudah sempurna mahalah dibentuk, ya, sehingga bisa mengeluarkan jamaah sempurna dari mahalah sempurna. Kalau belum bisa dari mahalah sempurna, dari beberapa masjid, dari masjid sempurna dulu, masjid yang kita bentuk secara sempurna. Minimal itu sudah ada 4 orang karkunnya. Kalau belum
kita gabung, ya, 2-3 masjid, ya kan, sampai maksimal 4 masjid, ya. Kok maksimal 4 masjid, kenapa? Karena yang digabungkan ini adalah penggerak-penggeraknya dulu, Pak, ya, 4 orang ini minimal, ya kan. Jamaah itu bekerja, ya, untuk menyiapkan minimal nisab tahunan 40 hari. Di dalam proses berjalannya punya potensi negara jauh, punya potensi Pakistan, Bangladesh, punya potensi jalan kaki. Ini nanti dibentuk sendiri, ya. Mungkin di level halakoh, karena tidak mungkin terbentuk satu rangka. Di dalam rangka kita, di dalam halakoh kita ada 3-4 rangka. Mungkin rangka 1 ada yang bisa diberangkatkan IP 1 orang, rangka 2 bisa diberangkatkan IP 1 orang, rangka 3. Maka di level halakoh menginisiasi untuk mengadakan mahabahan. Ya. Setelah diadakan mahabahan, kembali lagi ke rangka semula untuk 2,5 jam itu berjalan bersama-sama rangkanya. Ya. Setelah nanti dibentuk, diadakan mahabahan di level halakoh atau di level markas yang mau ke negara jauh, kembali lagi dia ke rangkanya. Apa maksudnya? Jaga-jaga. Kalau seandainya negara jauhnya nggak jadi berangkat, IP-nya belum berangkat, tetap berangkat 40 hari bersama rangkanya. Jadi bukan IP dibangun sendiri, negara jauh dibangun sendiri, ya. Kemudian dia tidak menginduk kepada rangkanya. Tidak. Ya kan? Dikhawatirkan ketika IP dibentuk sendiri, negara jauh dibentuk sendiri, negara jauhnya nggak berangkat, nisabnya bolong. Gitu, Pak. Ya kan? Dan kalau dia, ya, dibentuk rangka negara jauh, yang awal 2,5 jamnya siapa? Karena dia kolaborasi beberapa halakoh. Tapi kalau rangka 40 hari di halakoh yang sama, maka di situ akan lebih mudah untuk 2,5 jam. Bisa dipahami, Pak, insya Allah, Pak? Ya. Jadi rangka jamaah itu bukan orang yang sudah siap, dikumpulin, siap dikumpulin, catat namanya, laporkan. Bukan. Ya kan? Bukan. Satu rangka minimal 2, maksimal 4. 2 dari mana? Kita pernah dengar kan, 2 orang lama membawa. Mungkin 2 orang saja kita masih belum kuat nih. Kemarin waktu kami safar, Maulana Usman katakan kalian bentuk cota jamaat 4 orang. Jadi minimal 2, maksimal 4. Ini sebagai penggeraknya, Pak. Ya. Sebagai penggeraknya. Baik. Lanjut tadi. Baik. Rangka jamaah yang antum bentuk ini ternyata rangka jalan kaki ya. Ya. Dan dibentuknya bulan Januari. Berarti ini dibentuk berdasarkan orang yang sudah punya kesediaan keluar. Ya kan? Orang yang sudah siap dikumpulkan sehingga diberangkatkan. Alhamdulillah bagus, ya kan? Nah, sekarang Pak, dengan rangka jamaah menyiapkan orang bagaimana orang siap keluar. Maka dari 4 motor tadi, masing-masing motor itu punya gerbong di belakangnya. Ya. Terserah. Ya anggaplah 10 orang. Berarti kalau 4 motor ada 40 gerbong. Itu yang digarap selama 10 bulan, Pak. Di dalamnya ada yang nisabnya sampai. Di dalamnya ada nisabnya yang tercecer. Di dalamnya ada teman-teman kita yang sudah enggak keluar lagi tapi masih nyambung. Ya, jangankan 40 hari, 3 hari enggak keluar lagi tapi nyambung. Hadir markas, musyawarah duduk, malam markas pun iktikaf.
ya kan? Kemudian yang pernah keluar nggak nyambung lagi, ya. Ada nggak Pak nih Pak? Nah, itu masuk dalam gerbong kita itu, ya kan? Dan yang terakhir ini di mahalah kita nih Pak, simpatisan. Setiap kita di mahalah mesti ada simpatisan, ya kan? Taruh aja namanya. Siapa tuh simpatisan yang belum ambil amal dakwah tapi senang? Apa indikator senangnya? Ketika kita bikin taklim, dia juga kadang-kadang duduk dengar taklim di mahalah. Ketika ada jamaah bayan, dia juga kadang-kadang duduk dengar bayan jamaah. Ketika kita datang silaturahmi, dia pun juga senyum, ceria, senang, ahlan wa sahlan, marhaba. Teh panas keluar, gorengan panas. Ini dimasukkan dalam gerbong. Untuk kita ajak dia ke markas. Untuk kita ajak dia ke jaulah kita. Untuk kita ajak dia nusrah jamaah. Untuk kita ajak dia musyawarah halaqah. Untuk kita ajak dia musyawarah markas. Ya. Begitu Pak sekalian. Maka ini yang kita bisa dipahami Pak sekalian? Ya. Jadi jamaah rangka itu dibentuk dari masjid sempurna atau kalau tidak bisa dari 2-3 masjid, ya. Kemudian, ini satu nih Pak. Jamaah rangka identik dengan jadwal keberangkatan. Ya. Kalau sudah jamaah rangka satu, itu 4 orang ini sudah mensepakati dulu nih, ya kan? Kami keluar nanti Agustus, ya kan? Tahunannya kami keluar Agustus, ya. Bulanannya kami keluar minggu ketiga. Ya. Ini harus ditetapkan di awal. Jadi bukan jamaah rangka dibentuk, kapan berangkatnya, ndak ada jadwalnya, ndak ada rencananya. Ini sama kayak orang jalan nggak tahu tujuannya mau kemana. Bapak mau kemana Pak? Nggak tahu, saya juga mau kemana, bingung ini katanya. Kalau yang ditanya aja nggak tahu mau kemana, ya, apalagi yang nanya. Begitu Pak. Ya. Nah maka selama 10 bulan daripada rencana pengeluaran itulah kita bekerja melalui mesin kerja yang namanya 2,5 jam. Ya. Oleh mesin kerja 2,5 jam. Masya Allah. Bisa dipahami insya Allah ya? Baik. Bisa nyambung tadi Pak? Apa itu motor, apa itu gerbong tadi Pak? Ya. Jadi motor inilah yang mensepakati dulu Pak. 4 orang ini, gerbong ini nggak usah dikasih tahu dulu, nggak usah. Ya. Calon taskilan ini, ya. Pokoknya 4 orang ini minimal berempat ini. Ya. Ketika di satu halakoh, ya, ada 3 atau 4 daripada rangka jamaah, ya, maka 3 harinya, ya, 3 harinya ketika ada rangka yang nggak jalan motornya, jangan digabungkan. Antum, ya, tetap aja keluar di minggu kedua, nanti jamaah rangka kami yang akan nusroh ke jamaah antum, ya kan? Kami biar keluar dengan rangka kami, ya, kami sedang usahain, ya kan? Jadi tepat, ya. Setiap rangka itu tadi berapa semuanya? Berapa? 36. Berarti ada 36 jamaah 3 hari setiap bulan dan ada rencana 36 jamaah 40 hari minimal. Dari 36 jamaah yang sudah dibentuk itu nanti kan bisa kelihatan, oh ini punya potensi ke jalan kaki, ini potensi. Makanya dimunculkan. Nama-namanya dimunculkan, dibicarakan di halakoh. Dibicarakan di halakoh. Sudah dipahami insyaAllah ya? Baik. Lanjut yang lain. Sulselbar, persiapan jatah.
Pak, maaf kami langsung to the point ya. Siap. Karena kita kita tidak mengevaluasi angkanya, berapanya. Kita ingin membedah pola kerjanya. Ya. Angka ini kan panennya Pak. Tapi orang kalau nggak panen, kalau nggak kerja kan panennya nggak ada kan. Baik. Di Sulselbar ada berapa rangka jamaah? 431 rangka jamaah. 431. Iya. Dari jumlah Untuk lebih mudahnya di rangka antum, ya, ada nggak dibikin mahabahan rangka? ada. Oke, apa agendanya? Jadi kita setiap khusus di jamaah rangka saya. Jadi jamaah rangka kami itu berangkat dari jamaah 3 hari Pak. Itu berangkat dari jamaah makomi bahkan. Jadi kita membentuk jamaah rangka itu. Jadi kita ceritakan dulu pembentukan jamaah rangka kami, diluruskan kalau memang itu keliru. Ya. Jadi jumlah karkun di Sulawesi Selatan itu ada 6.475 orang. Kita bagi 15 orang sesuai dengan target satu jamaah maksimal 15 orang. Dan pembagiannya adalah setelah kita bagi 15 maka kita atur per mahallah. Jadi kalau ada misalnya di mahallah saya ada 30 lebih karkun, maka ada 3 jamaah rangka. Ya. Jadi itu akan dibentuk berdasarkan mahallah. Kalau di mahallah itu tidak cukup, baru digabung dengan 2 atau 3 mahallah yang lain. Kita sekarang membiasakan menggunakan istilah masjid, Pak. Iya, masjid. Karena di Pakistan itu mahalah itu ternyata kumpulan beberapa masjid, ya. Baik. Taklim mahalah mingguan masturah itu ternyata yang datang tuh dari beberapa masjid. Nah, jadi dia satu komunitas begitu. Nah, sekarang kita menggunakan istilah masjid. Siap, insyaallah. Tadi berapa masjid tadi? Jadi 2 sampai 3 masjid itu ada, bahkan juga lebih dari 3 masjid. Ya. Nah, itu dibentuk untuk membentuk makomi. Ya, jadi dari makomi inilah nanti yang cikal bakal untuk 40 hari, 4 bulan dan seterusnya. Dari 2 yang sekarang di rangka antum, gabungan berapa mahalah? Berapa masjid? 1 masjid. 1 masjid saja? Iya. 1 masjid sempurna. Oke. Kalau 1 masjid sempurna, karena sudah bertemu setiap hari, tidak diperlukan mahabahan. Ya. Mahabahan diperlukan ketika gabungan beberapa masjid. Ya. Gabungan berapa masjid? Karena untuk apa nih Pak? Jadi seminggu kita ambil 1 waktu, ya, nggak usah lama-lama, mungkin setengah jam cukup, ya kan? Yang pertama, menguatkan rencana keberangkatan tahun itu. Ya, gimana? Anak tahun ini Agustus insya Allah, doakan masih siap. Ustaz Harun gimana Ustaz? Siap. Pak Ustaz Sapri, ya rencana anak masih kuat, tapi memang ada sedikit acara keluarga, tapi doakan. Jadi ini 10 bulan itu terus kita saling mengawal nih motor tadi nih, ya. Untuk itu pertama agenda mahabahannya. Kemudian gimana? Nisab kita bulan ini gimana? Ya. Saya nisab bulan ini insya Allah nggak ada apa-apa. Ustaz Harun gimana Ustaz? Siap? Ustaz Sapri? Anak usahakan ada keperluan, tapi anak usahakan gabung insya Allah. 2, ya. Kita menguatkan rencana keluar saya tahun ini dan menguatkan keluar kita bulan ini. Kemudian baru kita melaporkan, ya. Saya 1 minggu ini alhamdulillah sudah jumpa gerbong, ya. Sudah jumpa gerbong saya berapa? 10 orang, 20 orang. Dari 10-20 ini alhamdulillah sudah ada yang mau saya bawa ke markas. Dari 10-20 ini sudah mau yang saya bawa nusrah jamaah. Dari 10-20 ini alhamdulillah mau bantu saya jaulah 1. Ya kan? Laporan itu. Ya. Selesai semua ambil, ya kan? Sudah. Kalau ada makan-makan sedikit, goreng-goreng sedikit, maka selesai. Masjid rangka yang terdiri dari 2 sampai 3 bikin mahabahan setiap minggu, ya, untuk mengawal kerja makominya, ya. Karena di dalam 2 seminggu kerja kita itu Pak, ya, kita akan ketemu jaulah 1 kita, ketemu jaulah 2 kita. Nah, ketika jaulah 1 itulah 2,5 jam kita untuk
mendatangi gerbong tadi itu agar bagaimana jauhlah satu kita bisa terbangun. Jauhlah dua kita bisa terbangun. Sehingga dengan rangka ini Pak, ya bukan hanya saja nanti pengeluaran yang akan tercipta, tapi makom kita juga akan terkawal. Ya. Boleh dari 430 jamaah. Oke, satu periode ini sudah berapa yang dikeluarkan Pak? Jadi periode pertama ini untuk periode sampai April Januari ini, nah ini yang menjadi tanda tanya kami ini. Karena ternyata jamaah yang keluar itu cuma ada 13 berdasarkan catatan kita. Ya, 13 di satu periode ini. Ya. Jadi setelah kami tanya beberapa yang selama ini membentuk jamaah rangka dengan kami, itu ada beberapa masalah. Salah satunya adalah ada ketakutan, ya, ada ketakutan. Beberapa jamaah kita itu kalau keluar kan kemarin kita dengar tidak boleh bawa handphone begitu. Kalau keluar misalnya 40 hari kemudian di hari tertentu buka handphone itu dikasih keterkat batal gitu ya. Nah, jadi ada beberapa itu yang menjadi pertimbangan beberapa orang akhirnya tidak keluar Pak. Ya pastinya kelemahan kami lah pastinya. Kelemahan kami. Karena tidak memberikan lagi semangat begitu. Tapi ini beberapa yang terjadi. Tapi kami akan tetap berusaha insya Allah. Karena kita sudah membentuk itu berangkat dari masjid. Ya, mudah-mudahan itu hanya ujian saja. Kedepannya ini karena kita sudah mulai dari bawah, mulai dari masjid. Mudah-mudahan nanti pada akan datang insya Allah kita akan lebih baik lagi. Apalagi kami merencanakan kami siap untuk jor di tahap pertama ini Pak. Ya. Kami siap sosial bar untuk jor di tahap pertama ini. Jadi mudah-mudahan di jor ini kita akan panen jamaah. Hasil dari jamaah rangka yang kita bentuk tadi. Kalau yang lain-lain tadi itu mungkin hanya ujian saja. Ya. Untuk terbentuknya jamaah ke Pakistan, terbentuknya jamaah 4 bulan, ini seperti apa? Apakah mengambil daripada asas kerja rangka tadi atau mereka dibentuk sendiri gimana? Jadi tetap pada dasarnya kita berdasarkan rangka. Jadi semua tetap kita berdasarkan kepada rangka jamaah yang terbentuk. Tapi pada saatnya rangka itu tidak terbentuk, maka tetap kita petik dari rangka-rangka yang ada. Kalau memang sudah waktunya mereka harus keluar, misalnya di jamaah rangka itu ada 15 orang. Dari 15 orang itu hanya satu yang siap dan sudah waktunya berangkat. Ya maka tetap kita petik yang satu orang itu digabung dengan yang lain. Jadi tidak menunggu karena yang lainnya tidak siap, akhirnya satu orang juga akhirnya nggak berangkat. Nah, tapi tetap asasnya kita dari jamaah rangka. Pada masanya mereka tidak terbentuk, ya tetap kita petik satu persatu Pak, begitu. Termasuk ke jamaah IPB begitu. IP 4 bulan juga. Baik. Jadi sekali lagi ya Pak, untuk bagaimana terbentuknya jamaah Pakistan, Bangladesh, jamaah 4 bulan jalan kaki dan 4 bulan biasa, itu dimunculkan dari rangka jamaahnya. Ya. Kemudian di level halakoh nanti digabungkan, ya. Digabungkan untuk disepakati jadwal keberangkatan, ya. Atau mungkin nggak cukup nih level halakoh, sudah di level markas, ya kan? Disepakati jadwal keberangkatannya, setelah sepakati kembali lagi kepada rangkanya dan sampaikan di rangkanya ketika mahabahan kami yang sudah siap 4 bulan ini sudah sepakat rencana berangkat September begitu. Ya sudah, nggak apa-apa. Jadi rangka jamaah tadi ketika dia sudah mengambil takalif yang lebih besar, lepas saja. Jadi dia bukan harga mati. Rangka ini hanya untuk bagaimana agar kita mengawal terbentuknya jamaah dalam masa 10 bulan. Begitu Pak ya. Ya. Kalam targhib itu jangan dijadikan sebagai hukum fikih Pak ya. Kalam targhib jangan dijadikan sebagai hukum, seperti hukum fikih. Targhib memang jangan buka HP, jangan bawa HP. Bukan kemudian kalau kemudian ada yang bawa, oh batal dari awal lagi, nggak bisa begitu. Batal berarti nggak sah dari awal lagi, nggak bisa begitu. Atau misalnya sering terlibatkan di sini, yang sudah 2 tahun lebih nggak IPB, udah kelewat, udah expire itu.
Maksudnya bukan berarti kalau 3-4 tahun yang lalu IPB lalu dipakai untuk negeri jauh nggak memenuhi syarat karena expired, nggak begitu maksudnya. Ini target supaya kita kalau bisa 2-3 tahun sekali kita ke IPB, maksudnya begitu. Bukan sebagai persyaratan yang kemudian kalau nggak terpenuhi nggak jadi, nggak sah, nggak dianggap, nggak begitu gitu. Dipahami gitu Pak ya? Kalau yang kami dengarkan barusan, maaf, 15 orang tadi, yang kan tadi dibagi-bagi itu. Satu jemaah rangka 15 orang. Itu siapa saja isinya? Karkun yang gimana. Orang itu, dalam 15 orang itu maka kita akan pilih dulu ada orang lama di sana. Jadi di dalamnya itu ada jamaah orang lama, kemudian yang karkun-karkun baru. Jadi kita tetap posisikan itu ada yang karkun lamanya dan ada karkun baru. Kemudian juga ada beberapa itu kita masukkan bahkan sudah simpatisan yang memang sudah siap, itu kita masukkan juga ke dalam rangka. Ya, walaupun belum pernah keluar tapi sudah kita masukkan. Ini kan tadi berangkat dari jamaah Makomi. Nah, jadi kita harapkan yang simpatisan itu sudah bisa keluar juga bersama menyertai kami dalam amal. Ya, jazakallah. Termasuk tadi Pak ya, seperti Pak Haji Musi sampaikan, pembentukan jamaah-jamaah rangka ini adalah bentuk tadbir, bentuk pengaturan, ikhtiar supaya terbentuknya jamaah utuh yang ideal. Nah, jangan kemudian dijadikan seperti satu patokan fikih. Oh ini jamaah rangka ini gabung haram hukumnya nggak jadi, nggak sah. Jadi begitu misalnya nggak ada begitu. Nah, sudah diupayakan, diikhtiarkan, diusahakan, diperjuangkan, di hari hanya nggak bisa. Dan butuh hanya 2 orang misalnya, itu 2 orang rangka lain, 2 orang rangka lain digabungkan, terus dosa yang enggak. Dosanya dari mana? Emang bisanya segitu, diterima dulu. Yang bisa diterima dulu, yang kurang diikhtiarkan lagi doa pada Allah Ta'ala. Gitu Pak ya. Cukup Pak. Jawa Tengah. Jawa Tengah, persiapan Sulteng. Penggunaan. Baik Pak. Jadi tadi satu muzakarah untuk bagaimana pembentukan. Ya. Yang tertinggal tadi Pak, saya lupa tadi itu. Jadi di dalam rangka tadi itu Pak, sudah Bapak tetapkan bukan hanya 40 hari nisab rijal saja, tetapkan juga di dalam rangka 15 hari nisab masturah saya. Ya. Tetapkan juga 3 hari nisab masturah saya 3 atau 4 bulan ke depan. Jadi di dalam satu rangka itu ya, ada catatan ya, nisab tahunan rijalnya, nisab tahunan masturahnya, nisab bulanan daripada rijalnya, dan nisab daripada 4 bulanan, 3 atau 4 bulanan masturahnya, ya kan. Nah, di dalam mahabahan itu dibahas, dikarkujarikan. Gimana ahli sudah sampaikan belum, ya kan? Nah, boleh ketika mahabahan rangka tadi ya, dalam 1 bulan rijalnya saja bulan yang keempat, minggu yang keempat, ahliyah kita boleh kumpul hanya untuk ngobrolnya, untuk saja. Ya. Kita yang musyawarah, mereka untuk saling menguatkan saja, ya kan? Bisa dipahami Pak ya? Sehingga nanti ketika saja sampai nisabnya, baru ada 1 pasang ternyata nggak apa-apa. Mungkin di halakoh kita di rangka yang 1 sudah ada juga 1 pasang, digabungkan. Ya. Jadi pengeluaran rijal dan masturo itu mestinya sudah dipatok rencana pengeluarannya. Sudah dipahami insyaallah ya? Baik, sekarang bagaimana pengelolaan masa selama kita keluar? Bisa dikarkujarikan Pak, dari Bain Hidayah dulu Pak. Untuk pengeluaran kerangka jemaah dari tempat saya terutama,
yang nisab yang sudah ditentukan kemarin November. Namun tidak bisa berangkat semua, yang berangkat 1 orang ke IP, kemudian 3 orang 40 hari. 3 orang 40 hari. Karena 40 hari 3 orang dari satu muhalah akhirnya gabung dengan halakoh. Kemudian setelah gabung dengan halakoh di markas Bayan Hidayah. Jadi berapa orang tuh yang gabungan tiga orang dari rangka antum tadi yang 4 hari jadi berapa sempurnanya? Yang berangkat 4 orang, 1 ke IP, naik ke Bukan, IP. kan digabung tadi tuh. Iya. Sehingga berapa orang jam 40 harinya? 10 orang. 10 orang. Gabungan berapa dari rangka, kerangka, ya. Kemudian Bayan Hidayah di markas, minta rute dari markas. Dikirim di 2 hal ya, halaqah. Bisa dikarkujarikan bagaimana berapa lama Bayan Hidayah dibikin? Bayan Hidayah kalau di markas kurang lebih 1 jam rata-rata. Bisa dikarkujarikan Pak? Poin-poin Bayan Hidayah ini seperti apa? Poin Bayan Hidayah yang pertama fadilah. Fadilah tentang orang keluar. Kemudian disampaikan tentang bahwa kita maksud tujuan daripada keluar, yaitu ada islah. Disampaikan islah itu bagaimana menghadirkan 6 sifat dalam setiap amal, dalam setiap aktivitas. Kemudian penggunaan masa. Kemudian juga usul-usul dakwah. Kemudian ya, maksud daripada keluar yang pertama islah, yang kedua belajar dakwah. Jadi belajar dakwah Nabi ini adalah menyiapkan orang. Yang hilang di tengah-tengah umat ini adalah risau bahwa kita sebagai umat Nabi. Yaitu bagaimana supaya, maksudnya apa? Kita paham kita hamba Allah, kita umat Nabi, tapi risau bagaimana menyiapkan orang untuk keluar ini yang. Di markas antum ada berapa orang yang memberi Bayan Hidayah? Kurang lebih 10 sampai 15 orang. 10. Di rolling mereka ya? Di rolling ya, bergantung musyawarah. Mungkin bisa lebih. Bisa lebih. Kemudian untuk mencapai target pengeluaran jemaah cash, menghidupkan makomi, disampaikan nggak dalam Bayan Hidayah bagaimana langkah-langkahnya? Ya, disampaikan. Jadi target tadi kan 1 islah, yang kedua belajar dakwah Nabi ini adalah untuk target jamaah cash. Target jamaah cash ini adalah bagaimana kita sampaikan targetnya. Jadi pertama maksudnya adalah untuk menghidupkan amal makomi. Yang kedua adalah untuk mendapatkan jamaah cash. Maka untuk mendapatkan jamaah cash kita harus satu fikir, kemudian juga harus bisa kerjasama dengan orang tempatan dan menyertakan orang tempatan dalam amal. Kemudian juga ada usaha untuk khususi dan usuli. Untuk hidupkan makomi? Ya, untuk menghidupkan makomi mereka kita sertakan. Di dalam muzakarah kita sertakan mereka dalam amal. Baik, nanti kemudian setelah itu di akhir kita usuli, hasil daripada usuli tadi dikumpulkan. Kadang kita ikram, yang kita praktekkan, kemudian kita ikram, kita berikan muzakarah yang tidak bisa cash berangkat keluar, kita berikan muzakarah pentingnya untuk makomi, termasuk juga tergantung. Jadi kalau di situ belum hidup taklim, maka kita praktekkan untuk taklim. Kalau yang di situ sudah ada beberapa amal, maka kita targetkan bagaimana untuk mereka buat untuk amal, apakah 2,5 jam ataukah mereka untuk terlibat di dalam, tergantung daripada masjid yang kita datangi. Kalau kita di Pakistan Pak ya, itu Bayan Hidayah itu lengkapnya 3 kali Pak. Di Pakistan itu Bayan Hidayah lengkap itu 3 kali. Jadi kalau kita ngejar ringkasan ya di Pakistan itu aja, ringkasannya nggak usah detailnya, itu 1 jam nggak akan cukup. Di Pakistan itu kalau di markas Rebin, Bayan Hidayah mulainya itu adalah misalnya jamaah besok mau berangkat, tadi siang sudah mulai Bayan Hidayahnya. Makanya dalam musyawarah harian tuh petugasnya disebut tinkam yang menghandle atau bertanggung jawab untuk 3 program. Petugas Bayan Hidayah, beliau mulai Bayan Hidayah itu dari tadi saat taklim. Sekarang kan taklimnya setelah zuhur.
Setelah zuhur itulah mulainya bayan hidayah sebenarnya. Biasanya kalau Maulana Jamil, Maulana Ihsan atau Maulana Abdurrahman, biasanya di situ detailnya amal-amal harian. Bagaimana adab bayan, bagaimana cara mudzakarah, bagaimana cara berkhidmat, bagaimana cara taklim, terus poin-poin apa yang boleh disampaikan bayan, yang nggak boleh gimana baca taklim, dan sebagainya. Itu lengkap dalam kurang lebih 1 jam, Pak. Menyampaikan itu saja. Belum menyinggung tentang perjalanan dan sebagainya, itu belum. Amal harian 24 jam aja dijelaskan sangat detail sekali. Bapak pernah nggak di Indonesia mudzakarah ada bayan begitu? Kadang-kadang, mungkin beberapa tahun kemudian ada, berapa tahun sekali. Nah, itu di Pakistan disampaikan di situ. Sehingga kalau kita nggak duduk ya nggak dengar gitu. Kita biasanya kalau jemaah foreign duduk kan pas akan musafah doang, bayan hidayahnya. Yang sehari sebelumnya nggak duduk. Padahal itu di situ dijelaskan. Bayan hidayah kedua itu setelah maghrib kalau di Pakistan. Judulnya Karguzari. Tapi itu juga bayan hidayah. Makanya pemandunya sama dengan pemandu taklim siang tadi. Yang siang tadi mandu taklim, itulah yang nanti mandu Karguzari. Nah, di dalam Karguzari itulah dijelaskan gimana bentuk jamaah KS. Gimana caranya supaya hidup amal makomi dan sebagainya. Panjang lebar di situ juga kurang lebih 1 jam. Jadi minta berapa contoh jemaah gerak, jemaah yang keluar negeri, jemaah luar negeri yang ada di situ. Kemudian beliau sampaikan biasanya tolong dengarkan jemaah yang besok akan berangkat ya. Kalau mau ngeluarkan jemaah seperti ini tadi yang kita dengar, seperti itu cara mengeluarkan jemaah KS. Nah, kekurangannya begini disampaikan. Nah, di antara yang sering diulang, Mbak. Yang sering diulang adalah mengeluarkan jemaah KS ini pertama satu fikir jemaah dulu. Punya tekad untuk mendapatkan jemaah KS. Yang kedua menyertakan, seperti tadi disampaikan, menyertakan orang makomi untuk diajak mikir. Jangan sampai orang baru nusrah langsung ditaskil. Kabur Pak nanti. Yang nusrah diajak mikir, dijadikan dalil. Kalau dia langsung ditargetkan, dengar targib sekali, kabur besok nggak datang lagi. Tapi kalau dia dijadikan dalil, dia akan menjadi dalil 10 orang dengan targib 10 orang, 10 kali. Dijadikan dalil, dia semangat bawa ke 15 orang, dengar targib 15 kali. Mungkin ke 15 kali yang ditargib akan balik. Loh, itu cuma dalil, masa nggak ikut berangkat? Gitu. Jadi bukan kita jemaah kira yang nargib, orang yang datangnya akhirnya nargib sendiri. Seperti itu yang sering disampaikan. Beliau sampaikan juga, sebab kalau kalian tidak membentuk fikir orang makomi, jamaah yang kalian siapkan akan mereka halangi untuk tidak berangkat. Jangan kasihan, saya tahu masalahnya begini. Ini juga jangan. Ini juga jangan. Akhirnya jangan semua nggak jadi berangkat. Tapi kalau orang makomi terbentuk, pikirannya sama dengan jemaah gerak, maka orang yang punya alasan akan diselesaikan oleh orang makomi tadi. Berangkatnya Jamir, itu insya Allah kami yang handle. Ini masalah, yaudah berangkat aja insya Allah. Kami usahakan beres itu. Apalagi masalah, beres semua masalah. Karena orang makomi ambil bagian dalam tanggung jawab itu. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, keesokan harinya jam 10 itu yang sebelum musafah itu ringkasannya aja. Biasanya justru di situ banyak menerangkan adab perjalanan. Nanti setelah ini kalian duduk musyawarah, bagaimana merancang ini, bagaimana menyiapkan khidmat, bagaimana menyiapkan perjalanan. Kan itu yang sering dibahas. Karena itu udah penutupan. Bayi hidayah mulainya kemarin setelah zuhur itu. Setelah zuhur mulai, maghrib lanjut. Nah, penyempurnaannya yang tercecer baru disempurnakan di dalam jam 10 sebelum musafah itu. Kalau kita duduknya di situ, yang dua majelis nggak dengar ya, kita kurang lengkap. Nah, makanya diusahakan kita ke Pakistan, apalagi khidmat, kita usahakan duduk di tiga-tiganya, Pak. Yang lama agak ke Pakistan berangkat duduk, Pak. Insya Allah, Pak ya. Tambahan Pak dalam bayan hidayah, disampaikan ke teman-teman, 3 daripada tujuan keluar islah diri, kes jamaah dan hidupnya amal masjid ini islah diri ini, ya, dia tidak akan datang hanya dengan kita memberikan waktu atau keluar jalan Allah. Dia baru akan datang ketika kita jamaah memaksimalkan terbentuknya jamaah
dan memaksimalkan kerja dan fikir dan risau, terbentuknya amal masjid. Tanpa kekuatan fikir, kekuatan kerja, doa dan tangisan untuk membentuk jamaah, menghidupkan amal masjid, maka islah nggak datang. Ya. Islah nggak datang. Ya. Ya kalau pahala dapatlah mungkin, kalau kita ikhlas pahala dapat. Tapi kalau islah itu nanti dia akan datang muncul ketika sejauh mana kita ini bertungkus lumus untuk mewujudkan daripada jamaah dan menghidupkan daripada masjid. Ini yang perlu difahamkan, sehingga islah diri. Apa maksud islah diri gimana? Ya kan? Islah diri itu tadi akan didapatkan ketika semaksimal apa fikir, risau, susah hatinya kita dan lelahnya kita dalam menyiapkan jamaah dan di dalam menghidupkan amal masjid. Insyaallah banyak ya. Baik. Boleh, kemarin ada kawan-kawan dari DKI, Masya Allah, ya, yang gerak ke Ambon dengan kemujahadahan beliau, ya, alhamdulillah Allah kirimkan satu jamaah untuk bisa berangkat. Boleh, siapa yang bisa karku jari? Alhamdulillah kami satu jamaah dari tepatnya zon Tangerang, Jakarta, dari Halaqah Larangan. Jadi kami mengambil takaza daripada DKI ke Ambon. Dalam pembentukan jamaahnya sesuai yang diarahkan. Jadi kami berangkat September ini, tapi membentuk jamaahnya dari bulan April. Memang belum 10 bulan memang. Tapi dari bulan April itu setiap pekan kami bikin muhabah. Dan yang paling penting dalam muhabah itu, kami nggak bicara uang, nggak bicara tafakkur untuk berangkat, tapi bagaimana menyempurnakan amal selama sampai bulan Agustus. Jadi bulan Agustus baru bicara uang. Jadi selama muhabah itu pembicaraan utama itu bagaimana menyempurnakan amal, baik makomi ataupun infirodi, baik amal infirodi amalnya ataupun istimai ataupun makomi itu. Dan terbentuk jamaah 9 orang ke Ambon. Kami berangkat September. Dan ketika sampai di Ambon itu, hal yang paling pertama kami buat, kami ambil kargozari. Karena sesuai dengan kargozari yang kami ambil dari Munas, dari setiap Munas ini Ambon ini sangat lemah amalnya. Maka kami datang di markasnya Hurnala itu di Ambon, lebih kurang 30 kilo dari kota Ambon. Itu malam markas itu yang hadir cuma 5 orang pada saat itu. Kemudian ke kargozari jamaah 3 hari paling 3 orang. Itu pun nggak tiap bulan keluarnya. Bahkan 3 bulan sebelumnya itu nggak pernah keluar jamaah 3 hari. Maka hal yang pertama kami buat itu mengambil kargozari, kemudian bagaimana ada amal setiap masjid. Jadi kami nggak target mereka, cuma bagaimana mereka kami libatkan dalam kerja. Di sana tuh ada sekitar 7 masjid, dan 7 masjid itu kami masuk ke sana, dan setiap masjid itu kami bagaimana menghidupkan amal. Bahkan setiap meskipun kami datang ke masjid, kami akan kirim 2 orang untuk datang ke sana untuk bantu amal. Baik taklim 2,5 jam, jola, jam 1, jam 2. Sehingga kami nggak targetkan cuma 3 hari. Jadi nggak ada target jamaah cash. Setelah 1 bulan baru terbentuk jamaah 3 hari dari amal yang hidup itu. Itu kalau diusuli itu pertama tuh kami usuli. Kemudian 3 hari yang pertama itu kami targetkan mereka berangkat 40 hari dalam jamaah rangka 3 hari itu. Kami kerja terus setiap hari itu kirim jamaah 2 orang ke masjid-masjid yang mereka ada amal tadi. Bahkan tadi masjid nggak ada amal, ada 4 amal. Kemudian dalam bulan kedua terbentuk jamaah 3 hari 15 orang tanpa diusuli. Itu di Ambon. Jadi bentuk jamaah yang tadinya diusuli, yang bulan kedua itu tanpa diusuli lagi. Tapi mereka ini minta setiap mereka keluar 3 berdekatan dengan kami. Jadi nggak jauh jaraknya, mungkin 1 kilo. Mereka 3 hari jamaah sini, kami kerjasama untuk menghidupkan amal di sana, muzakarah sama mereka, bayi dair sama mereka, sehingga mereka ini ada suasana. Di bulan itu kami bikin pertemuan terus
Kami mahabbah sebagaimana kami buat mahabbah kepada mereka. Sehingga mahabbah terus. Amalan markas pun begitu kami suasanakan. Sehingga amalan markas itu yang tadi 5 orang sekarang sudah 50 orang yang hadir. Nah, orang pun ada 2 orang sini. Terus kami buat juga sama musyawarah daerah. Yang selama ini 1 tahun nggak pernah buat. Kami buat musyawarah daerah yang hadir 80 orang. Dalam musyawarah daerah. Kami sampaikan arahan-arahan apa yang mesti dibuat sesuai dengan Bayi Hidayah. Apa yang dibuat di Jakarta kami terapkan di Ambon. Dan sekarang alhamdulillah di Ambon ini ada 9 jamaah rangka. Karkunnya ada sekitar 70 orang. Dan itu sudah kami jumpai semuanya. Ada jamaah rangka 9 jamaah yang sudah terrealisasi itu jamaah 3 hari 5 jamaah. Sudah ada sekarang di Ambon. Dan mereka 40 hari kami bawa kemarin ke Jakarta. Bukan begitu. Masya Allah, barakallahu fiikum. Ada DKI ngirim jemaah atau buka juga di sana. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik. Karena waktu kita terbatas nih Pak ya. Memang Masya Allah nggak cukup ini memang musyawarah kita nih waktunya banyak ya. Kita ingin sedikit mengedukasi sama-sama kami juga ya. Bagaimana untuk bisa memanfaatkan waktu selama keluar. Baik, provinsi mana? Di mana? Sulteng. Sulawesi Tengah. Persiapan Provinsi Banten. Kami langsung aja Pak Hadir. Kami langsung saja ya. Ya. Kami langsung ke pertanyaan aja. Ya. Bukan itu. Ya. Boleh diceritakan bagaimana terutama jamaah antum ya atau antum sedang keluar ya memaksimalkan penggunaan waktu selama keluar. Itu. Ya. Ya. Jadi selama keluar 40 hari minimal ya. Bagaimana memaksimalkan rencana menggunakan penggunaan waktu dalam masa keluar. Kami kemarin 4 bulan keluarnya, kami gerak di lingkungan Sulawesi Tengah sendiri. Karena untuk hidupkan itu. Jadi Sulawesi Tengah ada 4 markas, kami masuki semua 4 markas. Jadi untuk memakai waktu ini supaya terkopi semua ini, yang pertama ya otomatis kami cari jamaah cash. Karena untuk pemenuhan target tahunan. Yang pertama toh. Yang kedua itu untuk hidupkan amal makomi di masjid yang kami masuki. Terutama yang kami kerja khusus kemarin itu karkun-karkun yang sudah lama tidak keluar. Jadi Kargosari di Sulawesi Tengah itu kurang lebih 15.000 karkun. Jadi target kami itu pengeluarannya itu. Alhamdulillah tahun kemarin kami dapat 189 jamaah dari September sampai Desember ya, 4 bulan kemarin. Ya, September sampai rangkanya 190. Rangkanya 290, yang keluar 189. Bukan setahun, 4 bulan. September sampai Desember, periode. Program harian kami kan jamaah besar. Ya. Kami jamaah besar 14 orang. Kami memang sepakat Sulawesi Tengah. Kalau jamaah yang dikirim keluar Sulawesi Tengah mesti jamaah besar. 14, 12, 15, 11. Kalau untuk keluar Sulawesi Tengah. Nah, ya. Habis bayan subuh. Ya kami pertama cari data karena memang maksud kami itu untuk ini. Gali karkun-karkun yang lama tidak keluar. Ya alhamdulillah kemarin itu ada yang sudah 4 tahun, 5 tahun, hanya keangkat semua pelan-pelan. Itu dulu yang kami cari. Ya itu yang kami cari dulu. Karkun-karkun yang memang sudah, karena memang banyak, lingkungan kami banyak. Terus kedua ya otomatis karena kami memang targetnya untuk ini, memang Benida untuk itu. Ya untuk hidupkan amal makomi juga. Talim 2,5 jam, jam 9 sampai setengah 12. Ada kadang-kadang. Tinggal pengen simat. Kalau memang ada break kadang-kadang tidak ada. Tapi kebanyakan ada break. Jaulannya lihat tempatan. Kadang-kadang sebelum maghrib, kadang-kadang sesudah maghrib.
Kalau sebelum maghrib ya itu, kalau sesudah maghrib alhamdulillah banyak waktunya. Sampai sebelum maghrib. Minimal 20-30 menit lah. Waktu jam taklim dari 13 ataupun berapa jam itu semua duduk ya? Duduk. Ada yang keluar, Ada yang usuli kan, kami jamaah besar. Jadi sebagian mungkin 4-5 orang ini khusus untuk karena target kami untuk cari jamaah cash sambil ngaktifkan itu, yang lainnya duduk yang tak keluar. Ya. Jamaah sekalian, memanfaatkan jamaah sedang keluar. Yang pertama kita mengelola manajemen waktu. Ya. 4 jam dakwah, 4 jam taklim, 4 jam ibadah zikir, 4 jam khidmat, 8 jam infirodi atau istirahat. Ini manajemen waktunya begitu. Ya. Bagaimana menggunakan waktu 4 jam dakwah? Ya. Potong waktu istimewa dakwah kita bayan maghrib dengan bayan subuh 1 jam. Ya. Maka kita punya waktu kosong 2 jam. Ya. 2 jam inilah Pak, ya, yang dimobilisasi semua jamaah. Ya. Untuk bergerak bikin dakwah, ya kan? Ruangan waktunya 3, ya. Setelah isyraq, ya kan? Setelah isyraq sampai dengan, tergantung tempat ya Pak ya. Kalau kami di Kalimantan Selatan itu sampai jam 9. Ya, maaf, isyraq, kemudian kita ambil karku jari dulu, karku jari kerja kemarin, ya. Karena kita sedang menghidupkan kembali 25 majlis dakwah, ya. Jadi kita ambil tuh, ya. Ambil karku jari berapa majlis dakwah yang kita bikin selama kemarin. Kemudian sarapan pagi. Setelah itu kita buat pasangan-pasangan gerak. Sampai jam 9 kumpul, ya kan. Kemudian langsung musyawarah. Musyawarah tinggal program saja Pak. Jangan ada jeda antara musyawarah program dengan taklim. Ya. Jangan ada jeda antara musyawarah dengan taklim. Agar keutuhan jamaah untuk sama-sama duduk dalam taklim itu betul-betul sudah siap. Kalau kita musyawarah terjeda dengan makan, terjeda dengan khususi dan segala macam, nanti ketika jam taklim kebanyakan tidak tepat waktu. Yang petugasnya lah lambat, petugas tepat waktu yang masih baru bangun tidur, yang masih lagi sholat, yang lagi nyuci dan segala macam, ya kan? Jadi dudukkan semua di dalam taklim. Karena 4 amal ini Pak, ini yang menjadi ruhnya daripada keluar kita, ya kan? Islah itu akan Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ketika disempurnakan amalnya, ya kan? Kalau kita ke dokter nih dikasih 4 resep obat. Ini diminum ya kalau mau sembuh. Ini apa dok yang merah? Ini untuk kesembuhan jantungnya. Yang kuning ini untuk painkillernya, anti sakit. Yang hijau, yang hijau ini anti inflamasi supaya jangan ada peradangan, pembengkakan. Yang putih antibiotik. Jadi kalau mau sembuh diminum 4. Maka setiap orang yang keluar, ya, mesti menyempurnakan 4 daripada amal ini, ya. Mesti harus menyempurnakan. Kalau tidak, mesti tidak akan datang perbaikan, ya kan? Tidak akan datang perbaikan. Sempurnakan daripada. Bahkan sering kita lihat jamaah Pakistan Pak, kalau dia itu meninggalkan taklim,
itu kadang-kadang saya lihat dia kodok taklimnya itu. Ya. 2 orang, saya bilang ngapain nih? Oh rupanya dia tadi ninggalkan taklim karena khususi. Ya. Sementara kita kan justru malah nyari-nyari waktu gimana kita nggak ikut taklim. Ya kan? Oh Masya Allah Pak. Kalau taklim selama kita keluar nggak betul, dipastikan taklim rumah kita nggak betul. Kalau taklim rumah kita nggak betul, dipastikan dakwah kita bermasalah. Tidak terjaganya nisab karkun, tidak iktikafnya malam markas, sulitnya takajah diambil, musyawarah kadang-kadang hadir kadang. Ini dipastikan taklim rumahnya nggak hidup. Taklim rumah nggak sempurna, nggak hidup dikarenakan taklim selama keluar nggak sempurna. Taklim selama keluar nggak sempurna. Kami pernah dengar Karguzari Pak, ya, Maulana Ilyas itu satu ketika lihat ada satu jamaah yang dia itu meninggalkan majlis taklim. Dipanggil temannya. Sini, kemana kamu? Mau ngambil air. Ambil air? Untuk siapa? Maulana Yusuf. Innalillah. Maulana Yusuf suruh kamu ngambil air. Ya. Sini. Langsung dikasih sama Maulana Ilyas air cuka Pak. Air cuka dikasih. Kasih sana. Yang jamaah yang tadi ini nggak tahu kalau air cuka. Dikasih sama Maulana Yusuf. Tunggu sampai selesai taklim. Dipanggil jamaah yang tadi itu. Tadi kamu kasihkan. Sudah Maulana. Terus gimana? Ya diminum. Reaksinya? Ya nggak ada apa-apa. Alhamdulillah. Anak saya masih tawajuh dalam taklim. Oh, itu bukan kitab sembarangan kitab. Ya. Itu bukan kitab. Itu yang kitab yang penuh pengorbanan. Ya kan? Dan yang terbanyak sekarang dibaca ya, setelah Al-Qur'an. Jadi jangan kita sepelekan taklim. Bahkan kalau kita memang harus terpaksa ada takajah ususi, hendaknya kita korban untuk mengkodok daripada taklim 2,5 jam kita. Niat amal insyaallah. Kemudian 4 jam tadi di mana lagi Pak? Setelah asar. Ya. Setelah asar kita siap, kita berangkat lagi. Ya. Gerakan lagi jamaah asar. Ya kan? Kemudian setelah Isya. Setelah Isya selesai makan segera langsung sampai jam 10 malam kalau kami di Banjarmasin. Ya kan? Maka di 3 ruangan waktu inilah untuk menyempurnakan 4 jam dakwah itu dibikin. Ya kan? 4 jam dakwah itu dibikin. Ada dalil, nggak ada dalil, ada transport, kita berangkat. Acak aja berangkat. Ya kan? Untuk menyempurnakan tadi itu. Kemudian 2,5 jam daripada taklim sudah kita gunakan. 1,5 jamnya infiradi taklim. Baik di dalam muzakarah atau di dalam infiradi kita untuk menambahkan referensi hafalan-hafalan hadis-hadis walaupun hanya mafhum hadisnya. Ya. Dihafalkan mafhum hadisnya. Setiap hari kita belajar untuk menambah referensi hafalan-hafalan hadis atau kisah-kisah sahabat. Maka dianjurkan setiap jamaah membawa buku taklim masing-masing. Bukan satu jamaah satu buku taklim, tapi kalau ada 13 jamaah ada 13 buku taklim. Untuk infiradi taklim dan untuk menghidupkan taklim-taklim rumah di sekitar daripada masjid yang kita keluar. Ibadah zikir 4 jam. Ya kan? Ibadah zikir 4 jam. Sehingga 2 daripada amal yang tidak boleh ditinggal selain daripada sholat fardu, ya kan, amal-amalan tahajud lainnya. Apa Pak? Baca Al-Quran, zikir pagi petang.
Ini tidak boleh tinggal. Ya. Kenapa? Ruangan waktunya ada 4 jam. Nonsen kalau kita nggak bisa baca Quran selama keluar. Kalau kita nggak bisa baca Quran selama keluar, berarti kita dalam keluarnya goflah. Ya, ini infiradi amal. Maulana Faruk Karachi bagi tahu Pak. Ya. Jangan kalian tidur sebelum infiradi amal harian yang kalian sudah biasa buat, kalian tinggalkan. Jam berapapun kalian pulang tak aja. Jam berapapun kalian ini kembali ke rumah ataupun kembali ke jamaah. Pagi nggak sempat zikir pagi. Ya. Zikir pagi petang ini bukan yang dibikin sambil naik motor, sambil jalan, sambil kita bukan. Zikir yang betul-betul kita siapkan waktunya, duduk iftiros, dibaca tasbihat dengan tartil, ya. Begitu. Disempurnakan. Ya. Quran disempurnakan, tasbihat pagi petang sempurna. Sehingga Maulana Faruk katakan, kalaulah kalian pulang tak aja jam 12 malam. Amalan pagi petang, zikir pagi petang dan Quran belum dibaca, selesaikan sehingga baru jam 1 selesainya. Ya kan? Biasanya kamu tidur jam 10, bangun jam 3. Sekarang, ya, kamu tidur jam 1 karena menyelesaikan infiradi, Allah akan tetap bangunkan jam 3 dengan kesegaran dan vitalitas tubuh yang seperti kita jam 10. Jangan pernah tinggalkan, karena ini adalah nurnya, ruhaniyahnya daripada istimewa ini. Ya kan? Ketika berkurang, baca Quran kurang setiap hari, tasbih, maka istimewa kita akan lemah. Sempurnakan, ada waktunya Pak 4 jam. Ada waktunya. Kemudian khidmat, ya. Mungkin khidmat nggak sampai 4 jam ini, karena apa sih yang kita mau khidmat? Ya keperluan, kecuali khidmat dapurnya. Ya. Kalau khidmat dapur kan 2, kalau sejamaah ada 10-12, berarti yang 10-12 apa? Ya silakan berkhidmat daripada kebersihan seadanya, selebihnya waktunya free. Berarti kita ada waktu spare 8 jam plus khidmat yang tidak bisa kita sempurnakan 4 jam, anggaplah 2 jam. 10 jam kita masih ada waktu kosong Pak. Ya. Jadi kalau sampai dakwah kita nggak sempurnakan 4 jam, taklim dan 4 jam, ibadah zikir 4 jam, maka kemaksimalan daripada tarbiyah yang kita akan dapatkan di dalam keluar tidak akan kita dapatkan. Niat amal insyaallah. Awal istilah Pak di Bukit Canggang, Malaysia. Maulana Abdurrahman Rayana dalam bayan boleh sampaikan hari ini betapa menyedihkannya orang-orang yang sudah keluar di jalan Allah Ta'ala 4 bulan, 40 hari, itu muamalah muasyarahnya berantakan. Sedangkan kita meyakini bahwa dakwah ini adalah tarbiyah yang sudah utuh. Orang ditarbiyahi jadi. Kenapa kok ini nggak jadi? Kenapa kira-kira? Apanya kira-kira yang kurang? Apanya Pak? 4 bulan tidak jalan. Nisab istiqomah. Tapi muamalah berantakan. Muasyarah seperti Ustaz Fauzi sampaikan tadi. Dengan keluarga nggak baik-baik saja. Galak ke keluarga, galak ke istri. Nah terus fungsi tarbiyahnya di mana? Masa tarbiyahnya gagal? Masa programnya nggak benar? Di mana Pak kira-kira? Di mana? Kata Maulana Abdurrahman Rayana dapat barakatuhu, lemahnya muamalah muasyarah atau kurangnya atau bahkan rusaknya muamalah muasyarah adalah karena lemahnya ta'lim dan zikir ibadah. Jadi penyelesaiannya sudah punya Pak kita sebenarnya. Obatnya itu sudah ada, cuma nggak diminum. Atau diminum atau dicampur gitu. Maksudnya gimana? Taklim duduk, tapi di belakang sambil buka HP.
Bapak lagi ngobrol dengan teman. Serius ini. Lalu dia sambil buka HP, enak nggak perasaan, Pak? Kita yang ngomong enak nggak? Enak nggak, Pak? Sangat tidak enak. Ini nur Rasulullah Sallallahu, nur kalam Allah, nur sabda Rasulullah sedang dibagikan, malah dia berpaling ngobrol dengan manusia. Allah yang mau ngasih itu apa kira-kira nggak kecewa? Sehingga tertunai, waktunya tertunai. Tapi bangun nggak ada nur sama sekali. Apalagi ya memang sudah sengaja dalam hati meremehkan. Cari acara lah biar nggak usah taklim. Biar ada takazah Mir, bentar Mir. Itu perlu banget Mir diusuli. Padahal supaya nggak duduk taklim. Pernah dengar nggak ada jemaah gitu Pak? Atau pernah ngalamin? Segera tobat Pak ya. Kadang seringnya yang duduk taklim itu orang baru atau orang lama Pak? Baru. Sehingga orang baru pulang ada perubahan. Orang lama pulang hatinya kadang-kadang lebih keras. Kenapa? Saat diperbaiki dia lari. Karena merasa udah benar. Taklim paling gitu-gitu aja. Murid Imam Syafi'i rahmatullah alaih, kalau nggak salah Imam Harmalah atau Imam Muzani, di antara dua muridnya itu, beliau katakan, kitab Imam Syafi'i namanya Ar-Risalah itu, saya baca 500 kali hatam. Dan setiap saya baca selalu Allah berikan ilmu baru. Kata beliau, kita ada nggak yang taklim sudah hatam 5 kali aja? Awal sampai akhir. Ada nggak Pak? Kita yang sudah dakwah mungkin 20 tahun, 30 tahun. Pernah nggak hatam 5 kali aja? Loh, kita mungkin sekali 2 kali pun wallahu alam. Itu setan bisikin kita, taklim gitu-gitu aja. Udah tinggalin aja. Loh kok mau-maunya kita? Saat itu diperbaiki, nur kalamullah mau masukkan dalam hati, kitanya pergi. Sehingga pulang nggak ada perubahan. Muamalah nabrak, muasyarah nabrak. Saat fadilah sedekah dibacakan, kita nggak tawajuh. Pulang bakhil tetap bakhil, riba tetap dimakan. Tenang-tenang aja. Kenapa? Waktu diperbaiki nggak duduk. Ada nggak Pak? Orang udah 4 bulan dengan riba biasa aja gitu. Ada nggak? Ada. Kenapa? Itu tadi penyakitnya dari situ nggak diobatin. Utang nggak bayar-bayar dan sebagainya. Yang nggak takut neraka waktu dikasih tahu neraka kabur. Tentang beratnya tidak menunaikan amanah dibacakan dalam fadilah sedekah nggak duduk. Sehingga hanya tahu tapi nggak masuk dalam hati. Maka diperbaiki. Diperbaiki. Tadi sudah sampaikan. Kalaupun ada takazah, kemudian nggak bisa. Kodok. Kenapa? Ini obat untuk saya. Demikian juga tentang zikir tadi Pak. Zikir tidak asal tertunai. Zikir tidak asal tertunai. Gejala umum Pak banyak itu. Begitu mulai musyawarah, mulai ngambil tasbih, mulai sambil zikir pagi petang. Atau mulai duduk taklim, ngambil tasbih, ini taklim, ini zikir pagi petang. Hebat banget itu. 2 amal sekaligus, Masya Allah. Itu kayaknya sahabat pun gak mampu Pak ini. Ini umat akhir zaman bisa. Lebih canggih lagi ada Pak. Baca Quran sambil chatting. Ini gimana ini? Kita ini kan pengen menjaga hubungan dengan Allah. Kita sering targetkan amal siang berapa persen Pak? 10. Amal malam 90. Nah kalau dikira aja nggak tertarik, baca Quran aja nggak terasa manis, gimana amal malam 90%? Dan seperti kata Muhammad Abdurrahman tadi, karena lemahnya inilah, walaupun 4 bulan tiap tahun, 40 hari berkali-kali, Allahu Akbar, muasyarah dengan tetangga nggak baik, muamalah bermasalah. Pangkalnya dari situ, obatnya sudah ada dalam dakwah. Cuman waktu dibagikan kita yang nggak duduk. Tolong diperhatikan ini Pak ya. Sorry Haji Mufti sampaikan, kalau waktu keluar aja kita nggak ihtimam, apalagi waktu di rumah. Sehingga jangan salahkan kalau udah istri nggak nurut, istri nggak taat. Ya kitanya aja hubungan dengan Allah lemah. Barang siapa perbaiki hubungannya dengan Allah, Allah perbaiki hubungan dia dengan makhluknya. Dan ini hubungan dengan Allah dia nyantai-nyantai aja, asal-asalan aja. Kan udah tertunai tadi. Sambil chatting, pikir pagi petang tadi. Nah terus gimana?
Tobat semua insya Allah ya. Kita perbaiki lagi Pak. Boleh? Tinggal satu aja Banten tadi dari sebut. Banten ya? Boleh Banten, silakan. Lanjut. Yang jadi jam waktu. Banten. Jamaah 40 hari. Kapan masuk markas? Kemudian Kang Wizari gimana? Wapsi gimana? Alhamdulillah jemaah 40 hari masuk markas setelah dia pulang 40 hari plus 1 hari. Boleh masuk markas baru bayar hidayah 1 hari di markas. Hari ke-41. Hari 41. Langsung bayar wapsi. Iya, dia kalkul jari dulu. Kita minta kalkul jari awalnya dulu. Berapa lama? Kalkul jari awal kira-kira ya setengah jam. Kita minta kalkul jari awal dari jemaah itu. Ya. Nah kemudian baru kita kasih bayar hidayah. Wapsi. Mesti. Berapa menit bisanya? Ya 1 jam. Wih, 1 jam? Ya. Beneran? Benar. Tapi biasanya kebiasaan ini kalau pulang nih mau buru-buru Ustaz. Iya. Makanya kenyataannya berapa menit? Kalau teman sendiri itu berapa menit? Bisa katanya kadang-kadang nego dengan yang ininya. Itu. Kita pakai kartu itu yang nyata aja Pak. Iya. Berapa bisanya? Setelah ada nego itu jadi berapa menit? Paling setengah jam lah. Setengah jam. Masya Allah. Kontennya Pak, apa? Konten daripada wapsi apa? Konten daripada wapsi yang pertama, apa yang didapat dia selama keluar, dipraktekkan di dalam makominya. Pertama, bagaimana tanggung jawab dia untuk hidupkan 5 amal. Ya, 5 amal ini sangat penting sekali untuk bekali nanti di tempat dia berada, di masjid dia. Dan biasanya kita tanya itu, apa selama dia keluar itu, pengalaman apa yang didapat, itu nanti diterapkan. Gitu. Saja. Jazakallah. Bapak sekalian, di dalam wapsi itu ada 2 sifat batin yang kita akan bawa pulang dan 3 sifat zahir yang kita mau bawa pulang. Sifat batin yang kita mau bawa pulang yang pertama ada satu perasaan nadamah, perasaan menyesal. Ya. Sehingga kita sebelum beranjak daripada majlis kita istighfar banyak-banyak, nangis sama Allah, tobat. Atas apa Pak? Kita kan nggak bermaksiat kok istighfar, kok minta maaf, minta ampun, kenapa? Mohon Usman katakan, orang itu ada rugi modal, ada rugi untung. Kalau rugi modal itu modalnya 100 terambil, ya. Modalnya terambil. Kalau rugi untung, semestinya untung 100 cuma dapat 50. Kita keluar ini rugi untung. Ya. Rugi untung. Maksudnya apa? Ya Allah, karena kelalaian saya, karena kelemahan saya, karena ego saya, karena nafsu saya, ya Allah, saya nggak bisa memaksimalkan kesempatan waktu yang Kau berikan pada hamba, ya Allah. Ya. Jadi kita menyesal, kita minta ampun, kita minta. Semestinya jauh lebih banyak keuntungan yang bisa didapatkan ketika kita memaksimalkan masa keluar. Cuman karena tadi lemah, maka minta ampun sama Allah, ya kan? Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala akan tetap menjaga kita dalam amal. Ya. Dan saking luar biasanya Allah ini Pak, kalau kita sesali Pak, bukan hanya diampunkan, kelalaian, kekurangan, kesalahan kita diganti menjadi kebaikan oleh Allah SWT. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua ada rasa syukur, ya kan? Syukur ini untuk mengeliminir daripada keakuan yang nanti muncul. Setan tuh nggak berhenti loh Pak, ganggu kita itu. Ya. Kita pulang nanti dimasukkan perasaan, wah, ahlu nisab, ahlu korban, masya Allah, iya kan? Biasa kan orang pulang nisab itu kan gagah pulangnya Pak. Iya kan? Kepalanya tertengadah gitu kan. Kalau musyawarah duduknya paling depan, usulnya paling vokal. Kenapa? Ya selama 10 bulan aman, nggak ada yang usuli dulu kan begitu. Nah bagaimana perasaan-perasaan ini kita tekan dengan dengan kesyukuran. Ya Allah, hamba yang lemah, yang seperti ini tetap Kau gunakan. Syukur sekali Pak. Ya. Sehingga kita selalu merasa
merasa bahwa kemampuan kita menunaikan nisa, kemampuan kita keluar tadi itu semuanya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat batin. Zahir 3, Pak. Orang nggak lihat puasa kita, nggak lihat sholat kita, nggak lihat baca Quran kita, nggak lihat infak sedekah kita, nggak lihat amal-amal kita. Yang Allah lihat, yang orang lihat itu 3. Muamalah, muasyarah, akhlak. Ya. Maka 3 ini kita bawa pulang ke rumah. Kepada siapa? Kepada 3 klaster, 3 kelompok manusia. Yang pertama, keluarga yang satu rumah dengan kita, istri dan anak kita. Apa sebab? Mereka adalah orang yang terdampak langsung dengan segala kesusahan, kemujadahan dikarenakan kita keluar. Ya. Mereka yang merasakan susahnya di mana? Di dalam menghadapi hari-hari, merawat anak, menyelesaikan segala urusan permasalahan dikarenakan kita keluar. Maka seyogianya yang menikmati hasil keluar itu adalah istri dan anak kita dulu. Mereka yang merasakan, Masya Allah, Alhamdulillah. Istri kita semakin, semakin bangga dia punya suami kita. Ya. Bahkan anak kita pun mengidolakan kita sebagai ayahnya. Sampai anak kita ditanya, Le, nanti kamu kalau besar menjadi apa? Saya mau seperti Abi, katanya. Masya Allah. Karena dia lihat ayahnya itu begitu. Tambah lembut, tambah kasih sayang, tambah perhatian, tambah ikram, tambah pengkhidmatan. Semuanya tambah. Allah yarhamu Salusi Jelang, kata beliau sering tuh kalau bayar mafsi itu, kalau orang barat katanya ini, orang Amerika itu menyatakan cinta kepada orang yang dicintainya membawa bunga. Sekarang kita pulang menjadi bunga, kata beliau. Jadi dia dulu yang merasakan kenikmatan, ya, kemanfaatan. Jangan sampai mereka jadi trauma. Ada seorang bapak mau carikan calon suami kepada anak gadisnya. Dia katakan, nak, ayah sudah punya calon buat kamu ini. Masya Allah, alim, hafiz, Masya Allah, orang yang saleh, taat. Anaknya bilang, enggak ya, saya enggak mau, katanya. Loh, kenapa, nak? Enggak, saya enggak mau. Masya Allah, ini mahal, nak. Susah loh cari suami sekarang. Enggak, saya enggak mau. Ya. Dipaksa-paksa enggak mau anaknya untuk kawin, kan. Ya sudah. Akhirnya mikir, oh mungkin anak saya maunya ahli dunia kayaknya ini, begitu, ya kan. Dia risau karena anaknya sudah mulai bertambah usianya, akhirnya dia cari. Ada seorang anak muda, sarjana, punya kedudukan yang bagus di perusahaan, ditawarkan anaknya, dia bilang, ya kalau putri bapak sedia, saya siap. Maka si ayah pun datang. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ayah ini punya calon buat kamu. Dia seorang sarjana, punya kedudukan yang bagus, masa depannya cerah, nak soleh lagi, taat lagi dia. Masya Allah, ya kan? Dakwahnya terjaga. Enggak ya, saya enggak mau. Kamu di gimana sih? Ditawarkan alim hafiz, enggak mau. Ini sarjana pionir, enggak saya mau. Terus maunya apa? Saya tuh enggak perlu alim, enggak perlu hafiz, enggak perlu sarjana, enggak perlu punya kedudukan. Yang penting saya jangan kawin sama karkun. Kan parah itu, Pak. Ya, yang penting saya jangan dikawinkan sama karkun aja. Kenapa? Trauma dengan sikap. Jadi yang pertama itu, ya, bagaimana anak-anak kita mengidolakan kita sebagai ayahnya, kasih sayang yang bertambah, cinta bertambah, perhatian bertambah, dan sebagainya. Yang kedua, muamalah, muasyarah kita bawa kepada tetangga kita, Pak. Ya. Tetangga kita, ya. Sampai-sampai tetangga kita tuh kehilangan kita kalau kita nggak ada. Ayahmu mana, nak? Masih furud. Masya Allah. Berapa lama? Ya paling 2 minggu lagi. Aduh, udah lama betul ya nggak ada. Kenapa, Pak? Karena kita di masyarakat itu, Masya Allah, ya, berbaur, ya, selalu hadir, tampil, ya kan? Tegur sapa, murah senyum, ya kan? Bahkan kalau kita negur sapanya tadi bukan hanya sekedar sambil jalan. Kalau kita muda, berhenti sebentar, kita turun disapa, baru kita. Sehingga kita selalu hadir tengah mereka.
Ya. Jangan sampai kita dianggap makhluk planet lain, Pak. Pakaian udah beda sama orang, sorban kayak ban Vespa, nggak tahu acara apa saja di kampung. Ada orang kematian, ada orang hajatan, ada musyawarah, ada rapat, nggak tahu tak aja terus, ya kan? Jadi kita hadir sana, Pak, ya kan? Bahkan kita tampil paling awal di sana. Boleh kita mentakhirkan daripada istimewa dakwah untuk bagaimana mendahulukan. Kan nggak setiap malam markas ada orang tahlilan, ya kan? Habis acara kan bisa ke markas kita, ya kan? Nggak setiap hari musyawarah ada orang hajatan, walimatus safar, umroh, haji, kan begitu enggak? Ada, tunaikan. Sehingga Pak dikatakan sahabat itu ketika Nabi menjelaskan bagaimana hukukul jiran, ya, apa kata sahabat? Seakan-akan tetangga itu mendapatkan waris daripada kita, ya kan? Seakan-akan mendapatkan waris. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak, akhlak muamalah masih kita bawa kepada siapa? Sesama pekerja dakwah. Bagaimana kita semakin berkasih sayang, semakin mahabbah, ya, semakin memaklumi daripada keadaan. Ya, bahkan yang sudah pernah tergesek, sambung lagi silaturahmi. Ya. Karena mahal, Pak. Apalagi sudah 4 bulan, sudah IP, ya Allah. Kita nyari karkun 3 ini susah, Pak. Kenapa kita harus berpisah dengan mereka? Ya kan? Ini, Pak. Ya. Jadi ini kita mesti bawa. Ya. Bagaimana dengan karkun? Ya. Dan menengok keluarga yang sedang ditinggalkan oleh suaminya di jalan Allah, ya kan? Ini nggak perlu harus nunggu musyawarah, Pak. Satu hal yang di dalam dakwah ini yang tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu apa? Ngunjungi keluarga yang ditinggalkan. Biar jadi dia halaqah beda kan. Enggak ada urusan. Kita kan pernah keluar sama-sama dia 3. Kunjungi. Salah satu di antara kita menjaga, merawat daripada kasih sayang sesama pekerja dakwah apa? Mengunjungi ketika sedang ditinggalkan oleh suami. Baru ya selebihnya kita ulas. Kan sudah ada muzakarah tuh untuk masalah makom 5 amal, ya kan? Sudah ada itu yang kita ini kan. Ya kan? Nah sekarang Pak, ya kita sudah menggalakkan nih bagaimana mempopulerkan dakwah 25 majelis setiap hari. Ya. Ini kita ulas di dalam bayan wafsi kita. Cukup? Lalu sekalian, ini dulu yang bisa kita sama-sama muzakarahkan. Minta maaf atas segala kekurangannya. Ya. Saya pribadi niat untuk mengamalkan dan menyampaikan. Mudah-mudahan kalian semua. Subhanakallah bihamdika.